Ketika dunia memandang perang di Ukraina sebagai laboratorium tempur abad ke-21, Rusia diam-diam meluncurkan program yang bisa mengubah wajah pasukan daratnya. Modernisasi besar-besaran T-90M menjadi versi T-90M2. Angkanya mengejutkan, lebih dari 1.100 unit akan diremajakan dan diproduksi ulang antara 2027 hingga 2029. Di tengah tekanan ekonomi dan embargo suku cadang barat, langkah ini bukan sekadar simbol kebangkitan, tapi strategi bertahan hidup militer Rusia di era drone dan peperangan elektronik. Tank-tank lama, hasil produksi Uralvagonzavod yang dulunya tampak kuno kini dibangkitkan menjadi mesin perang digital. Setiap baut, sensor, dan komputer dalam T-90M2 kini mewakili perubahan filosofi militer. Kecepatan adaptasi lebih penting daripada menciptakan senjata baru dari nol. Namun, pertanyaan besar menggema di markas NATO. Apakah modernisasi ini benar-benar mampu menyaingi sistem lapis baja barat yang berbasis sensor sentrik seperti Leopard 2A8 dan Abrams SEPV4? Versi terbaru T-90M2, ProRif 4, bukan sekadar pembaruan tempur, melainkan lompatan digital. Sistem kontrol tembaknya kini diintegrasikan dengan komputer balistik generasi baru Kalina D yang mampu menghitung lintasan peluru dan pergerakan target hingga pada jarak 5 km hanya dalam 0,1 detik. Menara otomatis berlapis Armor Relic 2 dan sistem proteksi aktif Afghanit Light mampu mendeteksi proyektil anti-tank yang datang dari berbagai arah, bahkan dari drone FPV yang menyelam dari atas. Bagi banyak analis, ini adalah adaptasi langsung terhadap medan tempur Ukraina, di mana tank menjadi target utama bagi drone kamikaze. Kini T-90M2 tak lagi hanya mengandalkan lapisan baja, tapi kulit digital yang hidup mampu bereaksi dan menembak sebelum dihancurkan. Inilah transformasi paling mendasar dalam doktrin lapis baja Rusia. Tank bukan lagi kendaraan serbu semata, melainkan node cerdas dalam jaringan tempur digital. Namun, bisakah teknologi ini bertahan di tengah gangguan peperangan elektronik dan serangan siber di garis depan? Yang membuat T-90M2 berbeda adalah unit komputer sentralnya yang mampu berkomunikasi dengan drone pengintai dan sistem artileri jarak jauh. Tank ini bukan lagi beroperasi buta. Ia kini dapat melihat musuh lewat data yang dikirim drone Orlan 30 di udara. Kru tank hanya tinggal mengonfirmasi target di layar, dan sistem akan secara otomatis mengarahkan meriam 125 mm 2A 821M ke titik yang tepat. Koneksi ini menciptakan konsep baru, sensor to shooter in seconds. Selain itu, interior tank juga mengalami revolusi. Layar sentuh menggantikan instrumen analog dan sistem pendingin kabin baru memungkinkan kru bertahan lebih lama di lingkungan ekstrem. Dalam konteks perang modern, di mana drone dapat menyerang dari atas dengan presisi sentimeter, kemampuan untuk berkoordinasi secara digital menentukan apakah tank akan hidup atau menjadi besi hangus di ladang Ukraina. Tapi, apakah Rusia benar-benar bisa memproduksi komputer militer canggih tanpa pasokan mikrochip barat? Program T-90M/M2 tidak hanya menciptakan tank baru, tetapi juga merekondisi ribuan unit lama T-90A dan T-72B3 menjadi varian digital. Inilah strategi kombinasi produksi dan rekondisi yang kini menjadi model bagi industri pertahanan Rusia. Hemat biaya, cepat diproduksi, tapi tetap mematikan. Pabrik di Nizhny Tagil bekerja siang dan malam, menghidupkan kembali tank-tank tua dengan sistem elektronik baru, kamera termal, dan komunikasi radio encrypted. Bagi Moskow, ini adalah bentuk efisiensi perang. Setiap tank lama yang diperbarui
berarti satu unit tambahan yang siap beroperasi tanpa menunggu lini produksi baru. Namun, di sisi lain, Barat mencibir langkah ini, menyebut bahwa Rusia hanya menyulap tank tua agar terlihat modern. Pertanyaannya, jika tank tua kini bisa menembak drone dan berkoordinasi dengan artileri otomatis, siapa sebenarnya yang tertinggal? Perang di Ukraina menjadi panggung uji utama bagi T-90M dan kini T-90M2. Di medan tempur Donetsk dan Zaporozhye, tank ini berhadapan langsung dengan drone FPV, rudal Javelin, dan artileri pintar HIMARS. Laporan lapangan menunjukkan T-90M mampu bertahan, bahkan setelah terkena 2 kali serangan langsung berkat sistem proteksi dan desain modular. Beberapa unit bahkan berhasil menembak jatuh drone dengan peluru mesin koaksial, sesuatu yang jarang terjadi di tank generasi lama. Kini, dengan T-90M2 yang memiliki kamera 360 derajat dan sistem active radar bubble, Rusia tampak bersiap menuju era battlefield autonomi, di mana tank dapat menghindari ancaman tanpa perintah langsung dari kru. Namun, apakah sistem otomatis ini benar-benar aman? Apa yang terjadi jika AI tank salah mengenali sekutu sebagai ancaman? Versi T-90M2 dikabarkan dilengkapi AI pendukung keputusan taktis yang membantu kru memprioritaskan target dan menghindari jalur tembakan. Sistem ini dihubungkan dengan drone pendamping Sirius G yang berfungsi sebagai mata udara bagi tiap batalion lapis baja. Rusia kini mencoba menciptakan ekosistem pertempuran terintegrasi, mirip dengan konsep manned-unmanned teaming Barat. Tank bukan lagi alat tempur tunggal, melainkan bagian dari ruang perang digital, di mana semua elemen darat, udara, dan artileri saling berinteraksi. Ini menandai transformasi militer Rusia ke doktrin network-centric warfare, sesuatu yang dulu hanya didominasi oleh AS dan NATO. Namun, jika sistem komunikasi terganggu, apakah pasukan Rusia siap menghadapi medan tanpa jaringan digital yang mereka andalkan? Dengan kombinasi produksi baru dan modernisasi massal, Rusia menargetkan lebih dari 1.100 unit T-90M per M2 siap tempur sebelum 2030. Itu berarti setiap tahun pabrik harus memproduksi atau memodernisasi lebih dari 300 unit. Angka ambisius bahkan untuk standar Soviet sekalipun. Namun, jika berhasil, Rusia akan memiliki pasukan lapis baja terbesar dan paling modern di Eurasia, bahkan ketika Barat sibuk mengembangkan kendaraan ringan beroda. T-90M2 bukanlah tank revolusioner seperti T-14 Armata, tapi ia adalah jawaban pragmatis Rusia terhadap realitas perang modern. Kuat, murah, mudah diperbaiki, dan mampu beradaptasi cepat terhadap ancaman drone dan misil cerdas. Kini dunia menatap pabrik-pabrik Uralvagon Zavod dengan satu pertanyaan membara. Apakah T-90M2 akan menjadi simbol kebangkitan kekuatan darat Rusia atau pertanda bahwa perang darat sedang memasuki babak digital paling berbahaya dalam sejarah manusia?